Halo semuanya, masih di channel Troll Gadget bareng saya Kevin. Di video kali ini saya mau bagiin pengalaman saya pakai HP mid-range yang paling powerful di kelasnya, yaitu Realme 8. Nah, HP ini tuh udah saya pakai selama kurang lebih 1 mingguan dan secara keseluruhan saya puas banget dengan HP ini. Pertama kita bahas dulu desain backdoornya nih guys. Lihat aja, warna silver cybernya ini cakep banget. Nampilin warna dual tone yang ngasih kesan premium. Terus di bagian kanan dan juga di bawah frame kameranya, ini kalau kena cahaya jadi ada efek pelanginya. Sayangnya material bodinya masih dari polikarbonat, tapi ya nggak begitu kelihatan juga. Karena efek warna backdoornya ini seolah-olah mirip kaca. Kalau kalian mau warna yang lebih kalem dari ini, kalian bisa pilih warna cyber black. Soal desain sih ya ini selera ya. Kalau saya sih fine-fine aja sama desain kayak gini. Keputusan naruh tulisan Dare to Live segede ini adalah sebuah keputusan yang berani banget. Tinggal dilihat aja nih respon masyarakat. Apakah nganggep kalau ini sebagai branding atau malah kelihatan norak? Untungnya Realme 8 ini dimensinya terhitung tipis guys. Untuk sebuah smartphone dengan baterai 5000 mAh. Build quality-nya juga terasa solid, jadi pas dan nyaman digenggam walau dioperasikan dengan satu tangan aja. Layout kamera belakangnya juga berbentuk kotak, buat nampung 4 lensa kamera dan juga sebuah LED flash. Tapi coba kalian perhatiin deh, ini bentuknya kok kayak basoka nggak sih? Layout kameranya juga kelihatan menonjol alias ada bumpnya. Jadi silikon case bawaannya ini ada dua fungsi guys. Yang pertama biar backdoornya nggak ninggalin bekas sidik jari. Yang kedua buat ngelindungin bump kameranya biar nggak kontak langsung sama permukaan meja. Buat interface-nya juga menurut saya cukup lengkap. Di bawah masih ada port jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, sama grill speaker mono. Terus kalau buat slot kartunya ada 3. Bisa pakai dual nano SIM sekaligus, plus micro SD dedicated up to 256 GB. Beralih ke bagian depan. Layar dari Realme 8 ini punya bentangan 6,4 inci dengan aspek rasio 20:9. Di kiri atasnya ada pansol yang ukurannya relatif kecil, jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau bezelnya termasuk tipis, kecuali bezel yang sebelah bawah ini nih. Ini agak lebih tebal sendiri ya. Layarnya ini menurut saya ada plus minusnya. Minusnya adalah refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Tapi positifnya panelnya udah pakai AMOLED. Nggak perlu saya jelasin lagi lah ya. Apa istimewanya HP kalau pakai layar Super AMOLED. Udah kepasang anti gores bawaannya juga. Jadi udah aman dari goresan-goresan halus. Karena Realme 8 ini layarnya pakai panel AMOLED, sensor sidik jarinya ada di bawah layar. Punya respon yang cepat dan juga tepat. Ada juga fitur always on display, tapi nggak bisa digonta-ganti tampilannya. Kalau OS-nya ini udah pakai Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Tampilannya kelihatan lebih friendly dan juga lebih smooth. Fitur-fitur khas Realme ini ada di sini. Misalnya mode gelap, mode kenyamanan mata, OC Vision biar tampilan videonya lebih ngejreng, sama Real Sound teknologi buat ningkatin kualitas suara waktu dicolokin headset.
Lanjut kita bahas spesifikasinya. Realme 8 ini pakai chipset MediaTek Helio G95 12 nanometer. Buat kalian yang belum tahu, chipset ini adalah versi upgrade dari Helio G90T dengan peningkatan di sektor GPU dan juga teknologi gaming Hyper Engine. Di Realme 8, SoC Helio G95 ini ditandemin dengan GPU Mali G76 MC4. Punya RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel dan internal storage 128GB UFS 2.1. Kemarin juga saya sempat tes Antutu benchmark buat HP ini dan berikut hasilnya. Main game di Realme 8 juga udah lebih dari cukup. COD Mobile bisa pakai grafis very high dan frame rate-nya juga very high. Mobile Legends high frame rate-nya bisa aktif dan grafisnya bisa dipilih sampai high. Dan PUBG Mobile bisa dapat XD High atau Smooth Ultra. Berikutnya saya mau bahas soal baterainya guys. Baterai 5000 mAh di HP ini itu emang bener-bener awet banget. Buat pemakaian standar kayak misal streaming Netflix, main sosial media, chattingan sampai main game beberapa pertandingan, Realme 8 bisa bertahan seharian. Udah gitu, Realme juga kasih adapter charger 30 watt Dart Charge yang bisa ngisi daya 50% hanya dalam waktu 26 menit aja. Kalau di Realme 7 ada NFC, jelas di Realme 8 ada NFC-nya juga. Ini bakal mudahin saya banget buat cek saldo kartu elektronik atau top up e-tol langsung dari HP. Realme 8 ini kan punya slogan Capture Infinity. Jadi itu menunjukkan kalau sektor kameranya ini nggak boleh dianggap sebelah mata. Realme 8 punya setup quad kamera dengan kamera utama 64MP f1.79. Berikutnya ada 8MP f2.25 ultra wide angle lens, 2MP f2.4 macro lens, dan 2MP f2.4 black and white lens. Di dalam menu kameranya ada banyak banget fitur-fitur yang diunggulkan. Antara lain ada mode 64MP, mode tilt shift buat foto seolah-olah jadi miniatur, mode starry buat fotoin bintang, neon portrait, dynamic bokeh, sama new AI color portrait. Untuk hasil foto yang dihasilkan secara keseluruhan saya cukup puas untuk sebuah smartphone mid-range. Detailnya dapet, warnanya enak di mata, dan super nightscape-nya ini bisa dipakai di semua lensa. Mulai dari wide bisa, zoom bisa, sampai di kamera selfie yang 16MP juga bisa pakai super nightscape. Buat kalian yang suka bikin video sinematik ala-ala kayak di TikTok, bisa manfaatin Ultra Steady yang ada di Realme 8 ini. Biar video yang direkam jadi makin stabil, walaupun resolusi dan frame rate videonya otomatis jadi turun. Opsi perekaman videonya up to 4K 30fps, dan berikut adalah hasil perekaman dari Realme 8. Shining brighter than all the diamonds. There will be a different horizon. One day we will all come to Zion, strong as a lion. We can be silenced. No, there's a busy answer to all of this. Even in a hateful heart, it exists. Why can't we just all get along now? It's been so long, yeah. We gotta reunite, yeah. Put a man with a gun. You gotta know what goes around comes back around. Oke,
Jadi kesimpulannya untuk Realme 8 ini apakah worth it atau enggak, saya belum bisa mutusin ya guys. Karena emang sampai pada saat video ini dibuat, saya belum dikasih bocoran harganya sama sekali. Tapi seenggaknya setelah saya pakai HP ini selama kurang lebih 1 mingguan, HP ini udah sangat bisa menuhin kebutuhan saya. Bodi dan tampilannya yang good looking, layar sama kameranya cakep, baterainya awet, ngecasnya juga cepet, ada NFC-nya pula, dan yang paling penting, tetap ramping, tetap seksi, walaupun punya baterai jumbo 5000 mAh. Coba deh, kira-kira harga yang pas untuk Realme 8 ini berapa ya untuk melenggang di pasaran? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan sekian aja dulu video kita kali ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.